Hai, selamat datang di podcast Suara Kampus. Di sini kita bakal ngobrol santai soal dunia pidato dan komunikasi, khususnya buat kita yang masuk mata kuliah komunikasi bisnis. Nggak usah tegang, kita bahasnya ringan tapi tetap ngena. Yuk langsung mulai dengan saya, Noni Widayanti Tarigan dengan NPM 2234101110. Saya Arion Jonathan Sinaga, 223410255 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nah, di sini aku mau nanya, kenapa sih pidato itu penting dalam dunia bisnis atau pekerjaan? Dalam dunia bisnis atau pekerjaan, pidato itu kayak senjata komunikasi. Mau kamu CEO, karyawan, atau mahasiswa, presentasi tugas itu semua butuh kemampuan ngomongnya terstruktur. Di bisnis, pidato bisa dipakai buat motivasi tim, presentasi ide, atau bahkan ngebujuk investor. Kalau nggak bisa ngomong dengan jelas, ide bagus pun bisa gagal total. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, pidato itu harus formal atau kaku ya? Nggak selalu sih. Pidato itu harus fleksibel, tergantung audiens dan konteks. Kalau pidato ke rektor, yang pasti agak formal. Tapi kalau pidato pas buka acara kampus atau seminar, bisa lebih santai. Yang penting jelas, ada struktur, dan nyambung ke audiens. Di sini aku juga mau nanya, struktur pidato yang paling dasar itu gimana sih? Struktur pidato yang paling dasar itu, simpel aja sih. Kayak kita nulis esai. Yang pertama, pembukaan. Dalam pembukaan, kita pertama harus menyapa audiens, kasih salam, dan kasih tahu tujuan lo ngomong. Yang kedua, ada isi. Dalam isi ini, bahas topik utama, bisa sampai 2-3 poin aja biar gak terlalu numpuk. Yang terakhir, penutup. Simpulkan, kasih ajakan, dan ucapin terima kasih. Nah, di dalam pidato itu kan sering terdapat kesalahan. Jadi, apa aja sih kesalahan umum waktu orang berpidato? Kesalahan umum saat melakukan pidato itu, dia terlalu banyak baca teks tanpa kontak mata. Yang kedua, suara pelan kayak bisik-bisik. Dan terlalu banyak, atau gimana ya, gak ngerti audiens, jadi ngomongnya kayak out of topic. Panjang lebar tapi gak jelas ujungnya. Di sini selanjutnya juga aku itu mau nanya, gimana sih cara ngilangin grogi dalam berpidato? Karena itu kan sering sekali terjadi. Cara ngilangin grogi dalam pidato itu, yang pertama kita latihan dulu, jangan dadakan, tarik napas pelan-pelan, anggap audiens itu teman, bukan juri, fokus ke pesan, bukan ke diri sendiri, jangan mikir harus sempurna, yang penting pidato itu tersampaikan. Nah, di sini juga aku mau nanya, kasih tips dong biar pidato kita nggak ngebosenin. Tips yang pertama untuk pidato nggak ngebosanin, siapin cerita atau storytelling, pakai humor yang ringan, sesekali ajak audiens mikir atau tanya balik, gunakan bahasa yang dekat sama audiens, jangan monoton, mainin intonasinya. Oke, jadi sekian dari podcast kami ucapkan terima kasih. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.